Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pasya, NIM D10111191014. Nah, saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek konstruksi, yaitu Ibu Riani Pratiwi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu dan biaya proyek. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini langsung aja ya kita ke pembahasan tentang manajemen biaya dan waktu proyek. Nah, dalam suatu proyek itu terdapat beberapa sengketa kontrak, teman-teman. Di antaranya yaitu masalah sengketa kontrak tentang pemutusan kontrak, perubahan kontrak, adanya rekanan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Nah, ini biasanya tuh penyedia jasa yang mengalami pemutusan kontrak. Jadi, dia tidak boleh menerima pekerjaan dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada masalah uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan. Selanjutnya pemberian sanksi dapat berupa pemberian sanksi keterlambatan. Selanjutnya keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Yang terakhir yaitu penyesuaian harga. Nah, yang berperan dalam suatu kegiatan konstruksi itu seperti pengguna jasa, konsultan, penyedia jasa, kontraktor, pemilik, dan lain-lain. Nah, kontraktor itu bertugas untuk menerjemahkan desain dan spesifikasi menjadi bangunan atau meramu, alat, bahan, sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu menjadi bangunan. Karena semua proyek tidak ada yang tidak memiliki batasan waktu. Nah, seorang kontraktor harus memiliki modal seperti dokumen kontrak, uang, dan kompetensi. Itu yang harus dipegang oleh seorang kontraktor. Selanjutnya ada juga konsultan. Nah, konsultan ini sebagai pengawas. Jadi konsultan ini itu membantu pengguna jasa untuk memastikan bahwa desain dan spesifikasi telah diterjemahkan. Nah, untuk konsultan tersendiri harus memiliki modal seperti dokumen kontrak, kewenangan. Jadi kewenangan ini dapat berupa kewenangan menerima atau menolak pekerjaan serta kompetensi. Yang ketiga yang berperan dalam suatu kegiatan konstruksi yaitu adalah pemilik. Jadi pemilik ini bertugas untuk membayar dan pekerjaan yang dibayar itu adalah pekerjaan yang memenuhi kualitas dan kuantitas. Jadi, seorang pemilik ini juga harus memiliki modal. Modal yang harus dimiliki oleh pemilik ini adalah pertama surat keputusan, kedua dokumen kontrak, dan yang ketiga pastinya uang. Karena seorang pemilik inilah yang akan membayar pekerjaan tersebut. Jadi, makanya pemilik ini harus memiliki uang. Nah, dalam suatu manajemen proyek memiliki batasan. Nah, batasan dari sebuah manajemen yaitu waktu, biaya, yang ketiga adalah sumber daya. Nah, selain itu, kita juga harus baik. Jadi, reputasi yang baik dengan klien itu sangat penting. Selanjutnya kita lanjut ke siklus proyek pemerintahan. Jadi kita bisa lihat di paling bawah gambar itu ada tulisan PPB strip sheet dalam kurung LA com. Nah, PPB sendiri itu adalah perencanaan umum, pemrograman, dan penganggaran. Jadi penganggaran itu B, budget. Nah, siklus proyek pemerintah ini diawali oleh pertama itu penganggaran. Selanjutnya ke survei dan investigasi. Setelah survei dan investigasi, ini menghasilkan data desain dan resiko. Setelah itu lanjut ke land acquisition jika diperlukan. Nah, land acquisition ini adalah akuisisi tanah. Jadi jika diperlukan saja, makanya pada bawah gambar itu di dalam kurung.
Nah, selanjutnya ke PCM atau rapat persiapan konstruksi. Setelah itu ke pelaksanaan konstruksi. Ini pelaksanaan panjang, terus setelah itu pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya kita ke sampai pada saat dilakukan lagi data inf dan kondisi. Nah, ada sedikit permasalahan dari siklus proyek pemerintahan ini, yaitu permasalahannya begini. Jadi desain itu terkunci pada anggaran yang telah disediakan, karena pada pelaksanaannya biasanya penganggaran dibentuk pada tahun sebelumnya. Nah, secara teknis ini akan menyulitkan pembentukan desain. Nah, kita lanjutkan pada ikhtisar penanganan kegiatan atau pekerjaan. Nah, dapat kita lihat itu ada tahun T-1, itu berarti tahun sebelumnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama rencana umum, kedua perencanaan teknis, lalu masuk ke tahap pelelangan. Nah, pada saat pelelangan kita dapat sebut ini periode persiapan pelaksanaan. Setelah selesai pelelangan, maka dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Jika sudah mulai ditandatangani, kita juga sudah harus melakukan pengendalian. Jika tahap-tahapannya sudah lancar, maka dapat dilakukan serah terima lapangan sementara. Mengapa dikatakan sementara? Karena masih ada tanggung jawab kontraktor untuk memelihara bangunan tersebut. Nah, dalam artian itu adalah masa garansi yang diberikan oleh kontraktor tersebut terhadap bangunan yang ia bangun. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengendalian proyek. Nah, mengapa sih pengendalian dalam proyek itu diperlukan? Karena pertama, pengendalian proyek itu melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Nah, yang kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga, adanya perbedaan persepsi. Nah, maksudnya apa ini? Nah, adanya perbedaan persepsi ini adalah kelemahan orang teknik itu tidak mengerti dengan bahasa hukum. Sedangkan kontrak itu bahasa hukum, sehingga kita tidak mengerti membacanya. Nah, sehingga nanti kita masing-masing yang membacanya akan menimbulkan persepsi masing-masing. Maka sekarang dalam pembuatan kontrak atau biasanya perusahaan kontraktor besar akan merekrut ahli hukum kontrak. Nah, tujuannya ya agar sasaran proyek tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Nah, kalau dilihat sebenarnya sangat banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. Jadi bukan cuma 3 yang tadi saya sebutkan di awal aja. Jadi ada seperti institusi keuangan, pemasok, masyarakat, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang terlibat dalam proyek sebenarnya. Nah, kita masuk ke siklus sistem pengendalian. Nah, dalam siklus sistem pengendalian ini, lingkup kerja itu harus dikendalikan oleh budget atau keuangan serta jadwal. Jadi, tidak bisa budget berdiri sendiri ataupun jadwal berdiri sendiri, karena semua itu merupakan suatu kesatuan yang mendukung kesuksesan proyek. Nah, budget itu adalah pembiayaan, sedangkan jadwal adalah urutan pekerjaan. Urutan pekerjaan dan pembiayaan harus saling mendukung. Jika urutan kerja berlebihan dan budget sedikit, maka skop tidak akan tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jadwal dan budget itu tidak bisa dipisahkan. Nah, berbicara tentang jadwal, nah jadwal tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu jadwal pelaksanaan, jadwal keuangan, serta jadwal produksi. Jadwal pelaksanaan itu dikendalikan biasanya setiap akhir bulan. Jadwal ini berisi jadwal pelaksanaan yang menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual.
Sedangkan jadwal keuangan dibuat sebelum pekerjaan. Jika pada suatu minggu uang yang diperlukan untuk membuat pondasi misalnya tidak terkumpul, maka pekerjaan ini akan tertunda. Bentuk pengendalian jadwal keuangan yaitu kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan, rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Selanjutnya jadwal produksi. Dalam jadwal produksi ini penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan. Nah, pentingnya suatu jadwal itu adalah memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kedua, identifikasi kegiatan-kegiatan utama. Ketiga, sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan. Keempat, mengukur dan melaporkan kemajuan. Kelima, sebagai alat untuk pemantauan. Keenam, sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat, bahan, serta pengendalian keuangan. Nah, dalam penjadwalan ini ada revisi jadwal. Nah, revisi jadwal ini dilakukan jika kemajuan terlalu lambat untuk dapat selesai dalam periode pelaksanaan. Kedua, atau kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan. Makanya akan diadakan revisi jadwal. Nah, teman-teman, ada lagi yang dinamakan kontrak kritis. Nah, kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode 1, rencana 0% sampai 70% dari kontrak, realisasi fisiknya terlambat lebih dari 10% dari rencana saat itu, maka kontrak tersebut dianggap kritis sehingga harus dilakukan tindakan. Selanjutnya, dalam periode 2, rencana 70% sampai 100% dari kontrak, realisasi fisiknya terlambat lebih dari 5% dari rencana saat itu, maka kontrak tersebut dinyatakan kritis karena pada bobot di atas 70% sudah hampir mencapai puncak, sehingga ketinggalan sedikit saja akan menyebabkan ketertinggalan yang harus dikejar lebih banyak. Selanjutnya, rencana 70% sampai 100% dari kontrak. Jika realisasi fisik terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan, maka kontrak disebut dinyatakan kritis. Nah, selain bar chart dan kurva S, dalam mengendalikan waktu dan biaya juga dapat digunakan analisa jaringan. Nah, analisa jaringan ini menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh suatu jadwal jalur kritis atau critical path schedule dan jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Nah, dapat kita lihat gambar di samping ini. Nah, pekerjaan 1, 2, 3 dapat dilakukan secara paralel, sedangkan pekerjaan 4 harus dilakukan dulu pekerjaan 1 dan 2. Begitu pula dengan pekerjaan 6 memerlukan pekerjaan 2. Dan pekerjaan 8 juga memerlukan pekerjaan 4 dan 5. Nah, jadi kalau disimpulkan, pekerjaan-pekerjaan ini adalah bertahap. Nah, teman-teman, terakhir itu yang akan saya bahas yaitu mengenai validasi pekerjaan. Nah, validasi pekerjaan ini memiliki tujuan memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditentukan dalam rekaman pengawasan, pelaksanaan, dan data hasil pengukuran pekerjaan. Sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Jadi, pekerjaan itu tidak begitu selesai langsung dibayar. Tidak begitu, teman-teman. Melainkan harus melalui tahap validasi terlebih dahulu. Jika sudah memenuhi spesifikasi, kuantitas, dan kualitas, barulah pekerjaan tersebut dibayarkan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai manajemen biaya dan waktu proyek. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.